Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Meteorologi Laut. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silakan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atmosfer, dimana jika kita lihat di RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu pertama dengan topik bahasan atmosfer dan referensi yang digunakan adalah modul bahan ajar meteorologi laut. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami lapisan-lapisan atmosfer serta senyawa penyusunnya. Dan adapun pembahasan yang pertama yaitu terkait definisi atmosfer, kemudian lapisan penyusun atmosfer, serta kaitan tekanan dengan atmosfer. Kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu terkait apa itu atmosfer. Atmosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti bulatan. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet termasuk bumi dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Atmosfer sendiri terbentuk sewaktu bumi ini tumbuh. Gas-gas yang terjebak di dalam planetesimal tadi lepas sehingga menyelimuti bumi atau bola bumi ini. Planetesimal sendiri merupakan objek padat yang timbul selama akumulasi benda-benda yang mengorbit, di mana dinamika orbitalnya tidak terpengaruh secara signifikan oleh hambatan gas. Nah, gambar planetesimal ini, atau bisa kita bayangkan planetesimal ini adalah gambar yang di bagian atas ini. Nah, jadi planetesimal ini membentuk namanya atmosfer ini. Kemudian atmosfer mempunyai peranan mengatur keseimbangan suhu agar tidak terlalu panas pada siang hari dan tidak terlalu dingin pada malam hari. Atmosfer sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali bentuk angin. Kemudian dinamis dan elastis atau dapat mengembang atau mengerucut. Kemudian transparan, tidak terhadap beberapa bentuk radiasi, serta mempunyai berat sehingga memiliki tekanan. Nah, jadi kaitannya atmosfer dengan efek rumah kaca. Nah, jadi baru-baru ini kita sering dihebohkan adanya efek rumah kaca yang mengakibatkan lapisan atmosfer ini berbeda. Jadi sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya. Jadi panas matahari merambat melalui atmosfer, di mana panas matahari sebagian dipantulkan lagi kembali oleh bumi. Nah, sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Jadi ada beberapa gas atau kumpulan gas yang masih tertahan di atmosfer sehingga bisa menimbulkan namanya efek rumah kaca ini. Atmosfer sendiri melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim di antara siang dan malam. 75% dari atmosfer ada dalam 11 km dari permukaan planet. Atmosfer tidak mempunyai batas mendadak, tetapi agak menipis lambat laun dengan menambah ketinggian. Tidak ada batasan pasti antara atmosfer dan luar angkasa atau angkasa luar. Nah, jadi kaitannya tekanan dengan atmosfer. Jadi ada rumus log 10 dikalikan P sama dengan 5 min H per 15.500, di mana P adalah tekanan dalam satuan Pascal dan H adalah ketinggian dalam satuan meter.
Persamaan ini menunjukkan bahwa tekanan pada ketinggian 31 km adalah sekitar 10 pangkat 5-2 Pascal sama dengan 1000 Pascal atau 1% dari tekanan pada permukaan laut, dan dapat diartikan bahwa untuk beberapa kilometer di atas permukaan laut tekanan berkurang 100 H Pascal atau ketinggian Pascal per kilometer. Nah, jadi semakin ke atas tekanannya akan semakin berkurang. Jadi berbeda dengan ketika kita menyelam, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, sedangkan untuk semakin ke atas atau di atas permukaan laut, semakin ke udara atau semakin ke ketinggian atmosfer, maka tekanannya akan semakin berkurang. Kemudian apa sih struktur dan komposisi atmosfer? Nah, atmosfer sendiri banyak kandungannya, yaitu nitrogen atau N2 sebanyak 78%, ini yang paling banyak. Kemudian kandungannya yang kedua adalah oksigen atau O2 sebanyak 21%, argon 1%, air atau H2O 0-7%, ozon atau O itu adalah 0-0,01%, dan karbon dioksida yaitu 0,01% sampai 0,1%. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar juga komposisi dari atmosfer ini, di mana yang paling besar adalah nitrogen sebanyak 78%. Kemudian ada namanya struktur vertikal atmosfer. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi ada namanya troposfer, kemudian ada stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Jadi setiap ketinggian atau ya di sini kita bisa lihat dari 0 km atau sea level sampai ke 1000 km. Nah, itu bisa kita lihat penamaannya dan apa yang ada di sana. Nah, kita akan bahas satu persatu atau kita kelompokkan menjadi 4 di sini, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Jadi troposfer itu merupakan lapisan yang paling bawah, jadi berbatasan dengan sea level itu tadi, di mana campuran gasnya paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Nah, kita berada di lapisan troposfer ini. Kemudian ada namanya lapisan stratosfer. Jadi perubahan secara mendadak dimulai dari ketinggian 11 km. Kemudian ada lapisan mesosfer, kurang lebih 25 mil atau 40 km di atas permukaan bumi. Terdapat lapisan transisi menuju lapisan mesosfer. Nah, itu yang kita bisa lihat di gambar. Kemudian ada yang paling atas juga, termosfer, yaitu transisi dari mesosfer ke termosfer, dimulai dari ketinggian sekitar 811 km. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah troposfer. Lapisan ini berada pada level yang paling rendah, di mana campuran gas-gasnya adalah yang paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Di lapisan ini, kehidupan juga terlindung dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda langit lain. Di dalam lapisan ini, hampir semua jenis cuaca, perubahan suhu yang mendadak, angin, tekanan, dan kelembapan yang kita rasakan sehari-hari terjadi. Nah, kemudian jadi di gambar tadi ada setelah troposfer ada namanya ozon. Nah, ozon sendiri merupakan lapisan yang terdiri dari zat oksidan yang kuat, beracun, dan zat pembunuh jasa ternik yang kuat. Nah, ozon ini memiliki karakteristik, atau ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet dari matahari,
Ozon di udara berfungsi menahan radiasi sinar matahari pada tingkat yang aman untuk kesehatan. Ozon berwarna biru pucat yang terbentuk dari 3 atom oksigen. Ozon adalah gas yang tidak berwarna dan dapat ditemukan di lapisan stratosfer, yaitu lapisan awan yang terletak antara 15 hingga 35 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon sangat penting karena ozon menyerap radiasi UV dari matahari untuk melindungi radiasi yang tinggi sampai ke permukaan bumi. Radiasi dalam bentuk UV spektrum mempunyai jarak gelombang yang lebih pendek daripada cahaya. Radiasi UV dengan jarak gelombang adalah di antara 280 hingga 315 nanometer yang dikenali UVB, dan ia merusak hampir semua kehidupan. Adanya penyerapan radiasi UVB sebelum sinar UV sampai ke permukaan bumi. Lapisan ozon melindungi bumi dari efek radiasi yang merusak kehidupan. Nah, inilah pentingnya ozon setelah troposfer. Kemudian ada namanya, kita naik lagi, ada namanya lapisan stratosfer. Jadi perubahan secara bertahap dari troposfer ke stratosfer dimulai dari ketinggian sekitar 11 km. Nah, jadi tadi ozon ada 15 km, ini 11 km, ya hampir sama. Kemudian suhu di lapisan stratosfer yang paling bawah relatif stabil dan sangat dingin, yaitu minus 70 derajat Fahrenheit atau sekitar minus 57 derajat Celcius. Pada lapisan ini, angin yang sangat kencang terjadi dengan pola aliran yang tertentu. Kemudian lapisan yang ketiga, kita naik lagi, ada namanya lapisan mesosfer. Kurang lebih 25 mil atau 40 km di atas permukaan bumi, terdapat lapisan transisi menuju lapisan mesosfer. Pada lapisan ini, suhu kembali turun ketika ketinggian bertambah, sampai menjadi sekitar minus 143 derajat Celcius di dekat bagian atas dari lapisan ini, yaitu kurang lebih 81 km di atas permukaan bumi. Suhu serendah ini memungkinkan terjadi awan noctilucent yang terbentuk dari kristal es. Karena sangat dingin, maka dapat membuat namanya awan yang terbentuk dari kristal es. Kemudian lapisan yang keempat yaitu termosfer, yaitu transisi dari mesosfer ke termosfer dimulai pada ketinggian sekitar 81 km, di mana termosfer atau dinamai termosfer karena kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini, yaitu sekitar 1982 derajat Celcius. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultra ungu. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer, yang dapat memantulkan gelombang radio. Nah, pada atmosfer atas di ketinggian sekitar 60 km sampai di atas 500 km, beberapa molekul udara terionisasi oleh radiasi ultraviolet dari matahari yang menghasilkan gas terionisasi. Sebuah gas terionisasi juga disebut plasma, dan daerah ini disebut ionosfer. Lapisan ini berperan penting bagi keelektrikan atmosfer dan membentuk batas dalam lapisan magnetosfer. Nah, kita masuk ke bahasan yang ketiga terkait kompleksitas atmosfer di Indonesia. Jadi kita sudah membahas banyak lapisan atmosfer. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana sih? Jadi atmosfer di atas benua maritim Indonesia memainkan peranan penting dan unik dalam perubahan atmosfer global. Di benua maritim, di mana 70%-nya adalah perairan, maka jumlah uap air yang dapat diendapkan sangat besar, sehingga berfluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. Daerah ekuator adalah daerah pembangkit gerak atmosfer skala kecil dan besar yang berpengaruh pada perubahan lingkungan global.
ketebalan troposfer di atas daerah ekuator lebih besar daripada di daerah subtropis dan daerah kutub. Di ekuator, puncak troposfer atau tropopause terletak pada ketinggian 18 km dengan suhu minus 85 derajat Celcius. Sedangkan di kutub, tropopause hanya karena tropopause lebih tinggi di ekuator, maka lapisan stratosfer lebih tipis di ekuator daripada di daerah subtropis dan tropis. Nah, ini ada tabel yang bisa kalian lihat juga di modul. Tabel tinggi dan suhu rata-rata tropopause di atas Jakarta di bulan Januari dan bulan Juli. Nah, jadi ketinggian tropopause ini sekitar 17-16 km di atas permukaan bumi dengan suhu minus 83, 85, minus 80 derajat Celcius. Kemudian, gambar di samping menunjukkan distribusi bulanan lapisan isoterm 0 derajat Celcius dan tinggi tropopause pada pukul 7 pagi dan 7 malam di atas Jakarta. Tinggi lapisan isotherm 0 derajat Celcius terletak antara 4.500 sampai 5.000 meter. Sedangkan tinggi tropopause terletak antara 16.000 dan 17.500 meter dari paras laut atau dari muka laut. Makin tinggi tropopause, makin rendah suhunya. Suhu udara permukaan rata-rata sekitar 24 derajat Celcius, tetapi suhu puncak atmosfer dapat mencapai minus 85 derajat Celcius. Dengan penurunan suhu terdapat ketinggian atau lapse rate mendekati 0,65 derajat Celcius atau per 100 meter. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar yang terjadi di pukul 7 pagi dan 7 malam di atas Jakarta untuk isotherm dan tropopause-nya. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.